perjalanan kami sehari-hari untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara. Kami harus melewati jalan bersyukur, namun tidak mengurangi semangat, karena kami tetap semangat untuk mengabdi, walaupun pengabdian yang kami lakukan tidak tahu sampai kapan harus tetap dianggap sebagai pengabdian. Rel tapak ini. Enek mas, rintangan kelima guys, menyeberangi sungai. Tanjakan pertama guys, kurang lebih 250 meter sampai ke puncak. Ini guys, kondisinya seperti ini guys, berlubang, tidak di jalan sempit, harus ekstra konsentrasi. Ini lumayan guys, cuacanya agak bersahabat, jadi jalannya tidak licin, namun tetap perlu waspada dan hati-hati, karena memang ada titik-titik yang masih terasa licin saat pagi seperti ini. Tanjakan kedua guys, kurang lebih 50 meter. Guys, kiri kanan lubang, terbentuk sedikit lubang guys. GoPro 160 cc jendat tengah-tengah bukit. Ya guys, akan nanjak lagi sedikit sampai pada puncaknya. Tanjakan terakhir dengan kondisi berlubang, motor melajak dari bawah. Nah, videonya goyang-goyang mengikuti jalannya. asik. Oke guys, Tarik sis. sudah sampai kita. Nih guys, ini namanya Bukit Tato. Tanjakannya cukup ekstrem, dan kita bersyukur hari ini kita diberi cuaca yang bagus sehingga tidak terlalu berisiko, karena jalannya tidak licin, tapi memang tetap harus waspada. Kiri kanan ini jurang. Nah, tanah seperti ini, postur tanahnya ini kalau musim hujan dia akan sangat lengket. Satu lagi tanjakan yang mesti bukan tanjakan ya guys, turunan. Kita akan melihat bagaimana kondisinya. Ikuti terus perjalanan kami menuju tempat tugas. Guys,
Jadi ceritanya tidak ada jalan yang mulus dari rumah sampai ke tempat tujuan, kurang lebih 8 km itu jalannya kondisinya seperti ini. Tidak ada yang mulus, semuanya berlobang, kiri kanan lobang, terpeleset sedikit tumbang. Seperti inilah kondisinya. Dan di sini kalau musim penghujan ada genangan air. Karena memang di sini daerah aliran sungai, sehingga sedikit saja hujannya bakal jadi becek sehingga sulit dilalui. Nah, ini guys. Ini guys jembatannya guys. Kita lihat guys. Akan sangat berbahaya guys kalau tidak berhati-hati. Terpeleset sedikit ban motor jatuh ke dalam gorong-gorong. Ini sungai guys. Kita sudah sampai di daerah yang dulunya pernah disirtu oleh Pemda, namun sekarang kondisinya sudah hampir rusak. Sudah sekitar 60% jalannya rusak, membuat jalan sehingga ya kondisinya seperti ini. Mari kita saksikan, bergelombang geluduk. Tapi mirisnya guys, daerah seperti ini sudah dikategorikan sebagai daerah yang tidak tertinggal, sehingga hak-hak guru, hak-hak tenaga pendidik yang bertugas di daerah sini ini sudah berkurang. Hak terhadap tunjangan khusus sudah berkurang karena daerahnya sudah dianggap sebagai daerah yang sudah tidak tertinggal. Namun jika dilihat dari infrastrukturnya, daerah ini masih tergolong daerah yang sangat tertinggal. Karena untuk menuju tempat tugas itu hanya memilih waktu saja. Ketika musim hujan akan sangat sulit untuk kita lewati. Bahkan sama sekali tidak bisa kita lewati. Ini menjadi guys, seorang penerima bantuan sosial dari pemerintah berangkat untuk mengambil jatah bantuannya itu jalan kaki guys, karena memang tidak bisa diakses dengan mobil, jalannya seperti ini. Begini guys kondisinya guys, seru guys. Ini untuk yang motor-motor gestrek ini seru guys. Tapi bagi kami ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pengabdi. Apapun itu kami tetap bersyukur. Namun kadang-kadang juga kami merasa mengeluh dengan kondisi seperti ini. Tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Intinya ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita akan bersama-sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, membangun infrastruktur yang akan membuka akses untuk keterbukaan, baik keterbukaan mental, keterbukaan akses ekonomi, psikis. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak ada pihak yang mesti disalahkan dengan kondisi seperti ini. Masih berlanjut guys, kondisinya masih berlanjut, jalanannya masih seperti ini terus.
kondisi jalan yang sudah lumayan bagus, namun masih tetap ada beberapa titik yang masih hancur. Oke guys, kita sudah sampai ke kampung Nyake Entamu. Artinya perjalanan kita sudah kurang lebih 6 km. Dan tersisa 2 km lagi untuk mencapai tujuan, yaitu tempat tugas di SMP Negeri 3 Air Besar. Nah, ini kondisi jalannya guys. Kembali lagi jalannya seperti ini guys. Harus belok kiri, belok kanan, nyari jalan yang tidak dalam sehingga motornya tidak nyangkut. Ini guys, nah, angin segarnya guys. Pemerintah daerah Kabupaten Landak telah merencanakan atau bahkan telah mewujudkan untuk pembangunan peningkatan kapasitas jalan, namun belum terlaksana. Namun nanti akan terlaksana mungkin di sekitar bulan September atau Agustus. Kita tunggu saja nanti actionnya. Mudah-mudahan ini akan mengubah kondisi yang seperti ini, sehingga akses yang kita lalui akan jauh lebih baik. Secara khusus kami juga berterima kasih untuk perencanaan yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Landak dengan memperhatikan kondisi keterburukan infrastruktur terutama jalan di daerah kami. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat ketika terlaksana nanti, dan masyarakat akan mempunyai kesadaran untuk bersama-sama merawat fasilitas yang di kedua, yaitu Nyake Entamu. Sebelum kita sampai ke tempat tugas guys, mari ikuti guys. Ini ruas jalan Rababeton menggunakan anggaran pembelanjaan daerah provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2020 yang panjang kurang lebih 800 meter. Namun sekarang kita sampai lagi pada titik yang belum dirabat beton, sehingga kondisinya sangat ya lumayan menegangkan. Ini kalau musim hujan guys, ini sini kita akan dorong-dorongan, motor akan nyangkut karena lubangnya bisa titik noda. Harus pintar-pintar milih jalan guys, untuk menghindari jalannya yang ya bisa dikatakan becek, bisa dikatakan kering, sehingga ridernya itu tidak pernah bersantai-santai. Kakinya harus siap sedia, artinya refleks dari kaki itu sangat diperlukan. Kerjasama antara otot, dan kita lihat guys, monternya hampir tumbang guys. Ini karena refleks otak kiri dan otak kanannya kurang pas, sehingga ya jadi seperti ini. Ini guys, tuh guys, nah guys, ya lumpur guys. Habis-habis ya guys, sekitar 200 meter kita hampir sampai ke tempat tugas. Namun sebelum sampai kita harus kita dihadang oleh lumpur pekat. Jangan menyiksa, dan ya pastinya guys kaki kita pada kotor semua. Tapi ini lumayan guys, motor enggak nyangkut di sini karena di bawahnya ini ada batu sirto.
namun tetap becek yang membuat kotor sehingga tidak bisa menggunakan pakaian yang necis dari di lokasi tempat tugas guys. Pintu kantor belum terbuka guys, karena yang bawa kuncinya kami.